Please welcome Papa Bear, Goose Bear. Bro, syuting nih kayaknya nih. Siapa nih? Dua Maut. Punya Bang Bear Pro sekarang. Ani buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, siapa lo? Ampun nih. Main bajak-bajak bro. Belum pernah apa digibong kayak begitu. Oke. Nih, frame muat nggak nih? Dimuat-muat. Muat nggak? Kameramen, muat nggak? Muat. Oke. Ini habis latihan jadi jawabnya begini dulu. Buat di bola aja nih. Ini jangan ketemu tukang bajai nih. Dikira bani kita enggak. Nampat. Muat nampal. Nampat ya. Ini aneh buka nih. Ya, Udah buka tadi? Udah buka. Udah. Ya, jadi sekarang kita yang buka nih, bro. Halo, kita bersama Duo Lo Mau. mau? Gimana salamnya? Oke. Gimana, Bro Rano? Harus begini. Apa kabar? Ya, gimana nih? Kayak apa? Makin cabi aja besar. Kayaknya selama masa Covid ini nggak latihan nih ya. Kayak subur Apa nih. karena udah lama nggak bertanding ini? Iya. Saya latihan Bang masih. Makan. Masak. Jadi kita ngomongin apa nih, Bear Pro nih? Aduh. Yang pasti Bang, MMA malam ini. MMA dong. Waduh. Oh saya memang. Saya kan atlet MMA yang tidak laku kan. Tidak laku oleh siapa? Di organisasi apa? Kan kita sudah merasakan semua organisasi. Ya. Waduh. Terakhir kan di One Pride, main kan sebagai kelas berat. Nah, itu kan Anda berharap dong, lo kan pasti Anda resmi banget sih gue ini. Lo kan berharap pasti kelas berat main lagi dong. Di pertandingan terus. Maksudnya Iya. rutin bukan cuma eksebisi aja gitu. Dan nggak cuma satu partai doang gitu. Masa lo sama Aceng mulu. Iya. Tapi masa idahnya yang mana? Masih masa idahnya panjang banget tuh. Jadi Kayak artis. gua audisi 2016. Main 2019. 3 tahun. Tiga nih. tahun. Masa idah kan cuma 3 kali naik Bang. Itu kalau masa ini idah. kan hitungan kuliah sekarang hampir skripsi. Hampir itu. skripsi itu. D3 udah kelar Bang. Iya, D3 kelar itu. Jadi gimana bro kali ini? Pandangan kita tanya ini sebelum Iya, kita tanya Bro kalau Rano. pandangan kita nanti dianggap pandangan dua mau. Iya kan? Itu kita karena di apa? Kita di luar sekarang maksudnya kan, Ya. bukan pelaku. Kita Cuma kan- penonton setia aja Ya. sekarang kan. Sekarang Bro Rano yang Lo kan yang di dalam organisasi sekarang. dan pelaku MMA. Nah, gimana tuh lo ngeliat idealnya gimana kelas berat Kelas itu? berat itu. Gitu, gimana di kan maksudnya kelas ringan dan kelas-kelas lain bahkan ada kelas atom Iya. sekalipun rutin dipertandingkan. Kita lama-lama kelas mikroba apa-apa kan? Title fight-nya juga rutin. Kenapa? Ada apa dengan kelas berat? Ini Nah. sebenarnya banyak yang udah mensondikan ke kita. Iya, Gimana bahkan nih tolong diam-diam dong gitu kan? diam-diam japri. Bang, Ah. itu kok lah kan kita bukan pengurus Bukan One pengurus One Pride. Siapa? Iya. Kan masalahnya Kami siapa? Kami bukan pengurus. Ya. Kalau Anda tit Iya. Kalau masalah keindahan apa tipe gua relatif ya. Iya. Toh banyak juga kelas-kelas menengah atau kelas-kelas yang di bawah itu Iya. yang ronde keduanya udah back out, Iya. udah agak Iya. pukulannya udah kemana-kemana. Bahkan sekelas UFC ya kalau kita Ah. bicara, kok jadi kita yang mendominasi sih? Lu yang ngomong. Ini intronya dulu bro. Iya. Gimana? Jadi Kelas gini, ini. maksudnya kita lihat di UFC, nggak semuanya juga otot, Iya. six pack. Ada yang idolanya Bung Bear Pro siapa? Roy Nelson. Roy Nelson juga kan itu nggak diduga. Kalau idola saya Idola saya lagi. Idola saya lagi. Nah. Nanti tim banget. Oke, gimana bro? Ya, gimana? Pandangannya, undang-undangnya sampaikan lah. Iya, lo- Apa jangan sumpah serapah aja. Iya, jangan sumpah serapah. Kalau minta naik honor boleh. Apa nih enggak masalahnya kalau sumpah serapah kasihan tukang editornya.
nggak apa-apa, YouTube bebas gitu. Kita mendoakan yang baik-baik Nah, kepada iya. siapapun. Nah sekarang ungkapin deh unek-unek lo. Ya, soal apa kelas nih? berat. Lo kan pengen lagi main kan pasti kan? Mau dong. Nggak cuma iya. eksebisi Coba, doang. Coba. Nah, coba gimana? Ngomong dong, ngomong. Ngomong nih sekarang. Nah iya, masa besok? Besok. Gimana? Ya pengennya mah sebenarnya gini, waktu audisi itu kan waktu itu kan gua kan audisi kedua Bang ya. Iya. Audisi kedua. 2016 ya? 2016. Karena sebelumnya udah ada audisi juga tuh. Dan sebelumnya udah ada kelas berat. Sebelumnya udah ada si Ada, Aceng ini Aceng. yang kemarin Oh, juga. Aceng. Jadi itu kelas berat udah ada, terus juga pas gua main pas audisi itu kalau nggak salah di Jakarta itu ada 5 Yang kelas berat. yang terseleksi. Enggak, pokoknya ikut seleksi ada 5 orang. 5 orang. Kelas berat. Itu Jakarta baru doang. Terus di Jawa Tengah itu ada Mas Eri ya waktu itu ketemu gue Oh iya, Eri Panggayu. ketemu di Halo, Mas Marang, Eri. Marang ya. Ali dua Mas Eri. Yo, yang bikin tangan saya patah mau. Mantap. Ya, jadi dia juga ikut salah satunya. Jadi sebenarnya stok kelas berat tuh banyak. Banyak. Stok kelas berat tuh paling enggak untuk dibikin eksibisi setiap bulan, 2 bulan sekali, 3 Ada. bulan sekali harusnya ada. Dan itu kan istilahnya gini ya, kalau mau dibikin seleksi lagi, pasti nggak cuma yang itu dong yang Betul, nongol kan. betul. Ada lagi dong. Betul. Karena kalau yang udah seleksi ngapain gue seleksi lagi orang Iya. udah dapat kan Ah. gitu kan. Artinya kalau misalkan memang harus dibikin dibikin seleksi dibikin eksibisinya nggak perlu dibikin inilah turnamennya nggak usah lah, nggak usah bikin sabuk dulu lah. Pokoknya satu kelas. satu kelas Satu partai pertandingan gitu loh. Yoi, partai lucu-lucuan aja gitu, partai TV lucu-lucuan gitu kan. Nah, Tapi jangan bilang lucu-lucuan, bukan beneran. Enggak beneran. Bisa. iya sih. Kita mulai Kan, kelas tapi kan kami kan lucu ya. Tapi kami ini kan lucu. Nah, kita tuh bukan lucu, menggemaskan. Nah, jadi sebenarnya stoknya harusnya ada, stok fighternya ada. Cuma karena memang kesempatannya nggak pernah dikasih, akhirnya mereka juga udah males lah gue gitu. Akhirnya mereka juga nggak seperti apa ya. Ya udah kalau emang nggak dipanggil ya udah gitu. Mereka akhirnya nggak latihan lagi. Ya, Latihan itu. pun nggak maksimal. Dia pun nggak pakai program begitu. Iya. Apalagi misalkan kayak gue kan sekarang berarti 100 lebih nih Bang nih. Iya. Harusnya lebihnya berapa lo? Jangan Iya. awal-awal. Jangan 100 plusnya lo nggak Iya, hitung. iya. Pokoknya 100 plus. Plus gitu ya. Sedangkan di event yang nasional ini perlu sebut merek kan? Ya, merek aja sebutkan, kita nggak menyinggung, kita kan memberikan masukan di event One Pride ini terakhir itu cuma sampai welter itu 77,1. Orang dari 100 ke 77,1 suruh nurunin, waduh bawa infusan Bang, tanding Bang. Ya sih itu Terlalu juga- jauh lah. terlalu jauh. Mungkin kalau misalkan sampai 83 middle oke. atau misalkan 93. 85 deh di tengah gitu. Karena kan middle kan 83. Ya artinya kan gini, kalau gue nih sebenarnya kita boleh punya kategori sendiri. Boleh dong, nggak masalah dong. Misalkan kategori ringan kita berapa, menengah kita berapa, berat kita berapa kan. Kan ini kan untuk membuka ruang kepada banyak orang yang punya talenta kan gitu. Iya, semua orang punya kesempatan, harus diberi kesempatan yang sama dong. Iya. Bapak nggak boleh di atas? Nggak apa-apa. Nggak muat. Nggak muat. Size kita gitu-gitu itu. Ya. Jadi gitu. Jadi seolah-olah seperti ada diskriminasi ya. Iya. Kelas menengah ringan sampai atom ya, itu kan banyak gitu kan. Jadi lu waktu nanti gue dikit dulu. Jadi lu waktu main, kalau pengen main lagi lu harus turun berat badan. Apa pernah terbersit atau diucapkan, lu kalau main lagi ya harus ngikutin? Enggak sih. Jadi waktu sebelum gue main itu sempat ada, ya kita sempat balas-balasan adalah sama siapa gitu waktu itu lupa. Sempat balas-balasan komen Lupa, di lupa. maaf ya. Agak balas-balasan ini komen di Facebook. Gue cuma bilang gini. Kita nih kelas berat kesempatannya nggak banyak. Ya. Kalau mengandalkan kita cuma bisa ngandelin event lokal. Iya. Kemana lagi kalau kita nggak ngandelin event lokal gitu kan? betul. Kalau misalkan kita mau keluar kita jelas kalah postur lah, Iya, kalah postur segala macam. Nah makanya kita ngandelin event lokal. Cuma kalau event lokal juga nggak memberi kesempatan buat yang kita yang kelas berat ini ya Mana lagi gitu ya. mana lagi. Iya. Makanya saya akhirnya melacur kemana-mana. Oh iya dong. Jadi lu ikut pertandingan apa aja? Ya itu bukan macur ya, gue nggak mau sepakat dengan kata macur. Artinya lu mengaktualisasikan hobi lu bertarung kemana aja akhirnya? Kan terakhir yang MMA yang kita ketemu kan? Oh itu kan 2013. Oh enggak, 2013. Kan lu Sebelum habis ada masih One main. Oh iya, habis itu Pas yang apa itu Iba Iba saya ngeliat. Ya pokoknya ada tuh kalau nyebut merek lu Bang. IBC. Enggak. IBC emang dia main. Enggak, ini terakhir ketemu Vincent 2015. Vincent Majid. Oh. Yang Iba itu Iba kan. Bukan. Itu Bang Pomi. Om Joni yang bikin. Joni Pomi Sabuk. bukan. Pomi. Iya, Pomi. Iya pokoknya kan banyak tuh habis itu ada beberapa 2015 terakhir
akhirnya kan baru main lagi 2019 kan tuh, rentang waktunya panjang banget. Iya, ya. iya. Gitu akhirnya ya mau nggak mau karena masih bernafsu gitu kan, ikutlah Kyokushin karate. Kyokushin. Nah itu Justru malah di situ lebih lo orbit itu ya. ya lebih kelihatan lebih kesempatannya lebih Dan banyak memang bertanding di situ gitu. Olahraga amatir itu kan memang sepertinya lebih buka ruang kan. Iya. Untuk buat kita yang punya talenta dan size khusus gitu. Ya kan, iya kan, artinya lu di Kyokushin lu dapat tempat dong. Betul. Terus bahkan lu ke kudo juga kan, kudo juga. Ya, Bahkan itu kan nggak kalau kudo belum keaktifan ya, apa bertanding belum pernah lah, cuma kan Ini Shin Kyokushin ini yang rutin yang ada diadakan ya. gitu. Bisa dibilang udah Bahkan lu sering ke luar negeri juga ya? Maksudnya berapa kali ada lah gitu ya? ada 4 kali Mewakili Iya, Indonesia 4 kali. gitu ya? ya artinya Sudah suatu prestasi yang luar biasa. ya, sih. Nah, itu kan artinya Ranu ini mempersiapkan, Berpro ini mempersiapkan diri. Kalau sewaktu-waktu lo dipanggil kan, Ya siap. ya siap. Betul. Jadi ya waktu itu Bang Zuli sama nih, harapannya adalah waktu main di One Pride harapannya mudah-mudahan bisa ngebuka jalan nih Buat yang lain. buat yang lain. Iya. Oke lah, misalkan kalau gue tahun ini emang udah janji udah mau udahan nih, tanding nih, udahan nih, udah cukup lah. Cuma mudah-mudahan abis ini bisa ngebuka jalan buat nih buat fighter-fighter yang yang lain, heavyweight Iya. yang lain gitu. Iya. Kayak Bang Rafa kan dia ngebuka jalan buat adik-adiknya sinetron. Oh, gitu. Adik-adik junior Modeling sinetron. gitu. Modeling. Betul, peragawan. Ya menurut gua sih nggak adil sih emang ya kalau dalam satu event kayak gitu. Kelas berat Indonesia ini kan banyak, walaupun nggak sebanyak kelas menengah dan kelas ringan gitu. Iya, iya. Alangkah eloknya Eloknya. bahasanya. Alangkah iya gitu. Kayaknya semua diberi kesempatan yang sama gitu. Iya, jadi nggak apa ada- sih penilaiannya nggak diberi kesempatan pada kelas berat? Apa gerakannya Lambat. nggak indah, lambat? atau bentuknya yang nggak Tapi indah. kan relatif gitu. Iya. Dan banyak juga kelas yang seperti kita bilang tadi, ronde kedua udah gesot, udah nggak bisa napas, udah pukulannya Jadi udah kalau- melayang. Iya, jadi apa? Parameternya apa? Gitu. Parameternya apa? Harusnya kan diberi kesempatan aja. Betul. Gitu kan. Ya, tapi kita nggak mau intervensi. Intervensi. Nanti Itu gini kan lah, setiap organisasi itu punya punya independensinya, kebijakan sendiri. otonominya dalam memutuskan Nah, setiap keputusan dan aturan main organisasi mereka. kita harus hargai itu. Nah, cuma Ini kan saran aja. Nah, gitu. ini kan saran. Langsung pembelaan diri. Cari aman. Cari aman itu. Nggak cari aman juga sih. Jadi ini kan saran, masukan dan kritik. Nah, Jadi wajar kan? wajar lah kalau teman-teman yang mempersiapkan diri di kelas heavyweight itu mendapat ruang yang layak. Iya, persis. Ruang yang layak untuk itu juga berpartisipasi, mengaktualisasikan talentanya, bakatnya di MMA. Toh dulu kita waktu ini akhirnya curcol nih ya. Iya, TP Waktu Fighting. zamannya Bang Rafa sama gua, TP Fighting waktu itu juga membuka ruang. Iya. PCI juga ya Bang? Hah? PCI juga ada. PCI Bang? juga duel. Tarung duel. Wah. Pakai celana Romawi gitu. Ya, jadi artinya kita semua ngerasain sebagai fighter MMA pada masanya. Nah, mudah-mudahan dialog ini membuka memberikan sentuhan kepada teman-teman di One Pride. One Pride atau organisasi yang lain untuk memberikan ruang yang sekali lagi ruang yang layak, yang sama buat heavyweight gitu. Jadi Ini Pak buat kita saya sama Gali loh. enggak, kalau kita kan udah dunianya udah dunia selesai. kartisan beda. Iya, Modeling udah gitu ya. Kalau dunia kartisan beda. Tapi ini yang buat mau teman-teman. endorse bisa ya. Tinggal Cuma di ada description aja. tadi. Iya, yang belum katanya mau ada sempat endorsan kroket Belanda nggak? Oh, iya. Ya, ini kita sekedar mengakomodir Iya. pendapat dari teman-teman ini. Jadi ini kita mau bicara Buat iklan baik-baik. ini endorse nih kayaknya nih. Iya, jadi suatu waktu juga kita mau mengundang pihak One Pride mungkin ya, Bisa teman-teman jadi. One Pride Yang mewakili One Pride lah. atau mewakili One Pride yang sehingga ternyata alasannya ini gitu. Nah, Ternyata kami masih mempertimbangkan dan seterusnya kan boleh jadi dong ada cover both side-nya. gitu ya. cover both side, kita nggak mau sepihak. Nah, bos, ini kan pendapat dari kita Iya. dan pendapat dari teman kita Ranu. Gitu Ranu, kan. iya. Dan Ya, Ranu mungkin- ini masih oke lah untuk bertarung. Masih oke. Sayang sekali kalau dia berlatih dengan keras tapi nggak ada penyalurannya. Iya gitu. Atau mungkin yang lain juga. Iya. Teman-teman yang lain juga Saya kan yakin banyak yang berlatih keras. Banyak yang berlatih keras. Cuma ya nggak ada saluran yang amatir mungkin. Udah bukan umur Bang. Udah nggak umur ya. Umur mungkin, tapi kan berbeda. gitu. Bertarung di dunia amatir dengan dunia profesional kan beda. Beda. Apalagi ini suatu dunia profesional yang disorot oleh TV, covernya seluruh Indonesia bahkan luar negeri gitu kan. Suatu hal yang berbeda. Iya. Semua orang ingin tampil, Betul. ingin mengaktualisasikan dirinya. Gitu. Nah tapi Bahkan tahu Bang, saya potong dikit.
Andriawan Ah. dibanding Adrian Mateis yang udah main di One FC lebih terkenal Andriawan. Iya, bisa aja. Karena emang ininya apa? Iya. Coverage nasionalnya. Coverage nasional. TV Iya. nasionalnya gitu. Jadi Kalau- Andriawan kalau kemana-mana nih pakai channel One Pride pada tahu semua. pada tahu gitu. semua gitu. Kalau Adrian Mateis, nggak ada yang Adrian Mateis dia lebih terkenal di sosmed emang. Iya, Karena kan dia mungkin kan karena rumahnya lain kan, rumahnya Iya. organisasinya lain. Ngomong-ngomong ada celana One Pride. nggak ada ukuran kita. Nggak ada ukuran. Jadi pas gue main baru dibikinin bang yang XXL. Oh iya ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya penyelenggara One Pride juga mendengarkan, kita juga pengen juga kalau ada bencana One Pride. Kalau tandingnya nggak pengen. Udah selesai lah, Udah kita bagian jikir-jikir lah. Banyak pilih Hasbunallah wa ni'mal Nah, wakil. jadi ini gue tanya nih lu sebenarnya masih pengen nggak main MMA kelas berat? Kalau memang kan lu meskipun latihannya nggak seintensif biasanya, tapi kan tetap berat latihan lu. Yo. Lu masih mau nggak main? Kalau Cara lu pribadi gitu. kalau hasrat masih mau bang, Hasrat, ya? masih mau. Cuma karena apa namanya, ini udah janji nih, janji sama orang tua nih. Jadi mau stop di 2020. Jadi kayaknya tahun ini udah stop tandingnya, semua pertandingan udah stop. 2020 kan sampai Desember tuh. Iya sih. Cuma kan COVID 2020 sampai Desember jam 00. tanggal 31. Oke siap. 1 ya kan? Oke Walter, Alexander, boleh kontak saya. Nomor saya belum Kan lu ganti. janji sama orang tua 2020, tapi 2020 itu berakhir entar 31 Desember jam Masih 6 bulan lagi ya, 6 bulan Iya, lagi ya. masih 6 bulan lagi. Jadi masih ada kesempatan ya. Iya. Jadi lu nggak bisa bilang 2020 berakhir. Buat kita ya entar sampai malam tahun baru, nah masih bisa lu main. Kalau nggak ada panggilan tetap jalan. Iya gitu. Jadi ya begitulah teman-teman. Jadi ini sekelumit ya sekilas soal Kelas berat. fenomena kelas berat di dunia MMA Indonesia. Nah, meskipun kami ini juga merasa ya mana ya kelas berat tuh sebenarnya dirindukan. Banyak orang yang Ada pengen- satu pesona, ada segmennya, ada segmennya, orang senang melihat. Buktinya ada loh namanya GS Fans Club. Apa? GS Fans Club. Oh gitu ya. GS Fans Club tuh ada. Instagramnya apa? Instagramnya apa itu? Ya, saya udah tahu lah. Tahu Mas Juli Silwanto Fans Club juga Ada gitu ya. Iya. Bahkan Mas Duli sampai sekarang beliau kemana-mana Masih ada, masih iya. ingat orang gitu kan. Sayang aja tuh nomor-nomor lu udah pada hilang. Kalau nomor lu zaman TPI masih ada, bisa nyamber. Nah, jadi jadi menurut gua apa kelas berat lu simpulin deh gitu. harusnya ada gitu. Harusnya ada. Kita nggak bisa bilang harus ada, emang kita siapa gitu. Iya, kan. kita kan harusnya hanya ada. Harusnya ada, beda nih. Karena ada apa pesona sendiri, daya tarik sendiri. Di Ya. kelas berat itu ada daya tarik sendiri gitu kan. Maksudnya orang senang melihat orang-orang berbadan besar berbaku hantam di dalam satu arena tersebut. Kan apa gregetnya beda kalau kita lihat kelas atom antara kelas menengah atau kelas welter atau yang atas gitu kan. Apalagi kelas berat gitu. Ditambah lagi dengan kelas berat yang punya power. Itu udah luar Stamina. biasa. Stamina gitu kan. Tampang yang cute kayak gue. Iya. Itu akan daya tarik Iya, sendiri gitu kan. Iya. Itu emang ada nilai plus dan nilai minus sendiri. Emang kita nggak berhak sih untuk memaksa, karena kan seperti Bung Gale katakan itu kan jadi kewenangan dari pihak penyelenggara gitu Iya, kan. gitu. Cuma ya tetap kita ingin mengakomodir suara-suara dari teman-teman kelas Yang berat. memang masih fresh dan masih menunggu kapan dipanggil. Oh iya, satu lagi bang, nambahin bang. Iya, Waktu gimana? kemarin gue tugas, gue kan sekarang moto juga di bang. Ya, Ah. Muran Project yang lu. Iya. Iya. Muran Sebutin kalau lu mau promo Oh, Muran underscore Project. Ah, Ntar iya. tulis saya di deskripsi. Iya. Jadi waktu gue kemarin moto di acaranya Road FC bang, Nah. itu ada dua yang kelas berat juga bagus bang. Hitungannya bagus, tendangannya bagus, apanya bagus, tekniknya bagus. Jadi emang sebenarnya tinggal kesempatannya aja ada. Nah itu yang Road FC kemana itu akhirnya? Akhirnya yang diambil itu kelas berat satu orang. Itu bakal dilatih di Korea ntar. Tapi karena situasi pandemi ini ya. Dan kontraknya juga lumayan bagus. Oh, ya mudah-mudahan lah ya itu Iya. juga jadi jalan keluar gitu ya buat Iya. sebagian kelas berat yang memang Dan semakin banyak event kan semakin bagus Iya. buat teman-teman gitu kan. ya mudah-mudahan semakin dinamikanya juga semakin meningkat. Iya. Siapa tahu ntar ada juga yang ya kita kan berhayal boleh kan, berharap boleh kan. Ya, gratis Siapa tahu nanti ada yang bisa main di Bellator, UFC, nggak ada yang nggak One mungkin. FC kan gitu. Kan tergantung dari kompetisi di sini juga. Iya. Tentu. Kalau Ya. semakin berkualitas akan semakin banyak teman-teman kita ke luar negeri, kan kita juga yang bangga Bu. Iya.
makanya kan kayak waktu itu Bang Rafa bilang kan kualitas atlet tergantung dari kompetisi. Kompetisi, khususnya kompetisi. Jadi ruang kompetisi itu nggak boleh ditutup. Nah, makin sedikit kompetisi ya kita hasilnya ya so-so, tapi kalau makin banyak kan akan muncul gitu kan. Iya. Karena kan kita pengen gini loh. Teman-teman kelas berat juga ada yang akun Instagramnya contreng, terverifikasi kan, punya apa tuh laman Facebook fanpage yang terverifikasi. Ya kan harapannya nggak cuma kita lihat itu doang. Nah, jadi kan gue gini loh, pengen akun-akun media sosial kelas berat juga terverifikasi. Ya kan, biar teman-teman bisa merasakan rezeki dan keberkahan daripada era media sosial ini. Jangan yang di like itu lagi, yang di share itu lagi. Centang biru itu aja. Jadi ntar misalkan Ranu tiba-tiba terkenal, ya kan? Fanpage-nya nanti kan lo bisa aja, lo kan jadi misalkan Kuku Bima gitu kan, endorser Kuku Bima gitu kan. Gitu. Atau misalkan pancake duren gitu. Misalkan Mas Eri Panggayu bisa jadi bintang atau dutanya Jawa Tengah kan gitu. Banyak di Jawa Tengah kan gitu. Jadi banyak hal yang bisa, gue pengen gini, kita kepengennya kelas berat juga mendapatkan porsi yang sama. Nah, itu poinnya itu. Porsi yang sama lah. Nah, jadi itu aja kawan-kawan. Mudah-mudahan diskusi kita bertiga ini memberikan manfaat dan maslahat, ya kan, pada banyak orang. Dan kami terbuka juga untuk kritik, saran, doa, sumpah serapah, harapan. Silakan di kolomnya ya. Kolom komentar. Jadi begitu aja yang bisa kami sampaikan. Dua maut dengan bintang tamu Bu. Triple dong sekarang. Triple maut dong sekarang. Triple itu bukan ambisi ya. Tapi kayaknya gue ini kan udah kelar nih Bang nih. Gue mau itu aja ntar belajar yang salto. Oh gitu. Iya. Mau apa bikin perguruan apa? Tendang tabung gas lah, apalah burung perkutut. Ini bukan kata saya ya. Ini bukan kata saya, ini kata dia. Kalau kata saya, ya mubazir juga sih. Capek juga ya. Capek juga, lo ngapain? Enggak tabung gas tendangin. Masalah dagangan gue itu Bang di rumah Bang. Oh gitu ya. Aqua sama gas. Iya. Rugi ntar Rugi gua. Ya udahlah, Bang Rafa ini bisa satu, Bang. Coba Bang satu, Bang. Jangan. Satu para kaget ntar itu. Kan bikin perguruan baru. Oh gitu ya. Namanya ini apa perguruannya? Kuliner sakti. Oke ya. Oke, sampai ya. ketemu lagi bersama Ini apa ya? Dua maut plus nih. Dua maut Ya, plus. ntar Bung Ranu kita undang lagi lah. Siap. Nah, bersama Francino, Max Medino, Ardi Bakri kalau perlu kita undang. Banyak yang bisa kita undang nanti. Oke Ya. ya. Apa yang kau diundang? Ya, ngobrol begini. kita kenapa? Kita kan Nah kan enggak. bangsa kita tuh musyawarah mufakat. Ya, itu sifat dasar bangsa kita itu. Jangan lupa Pancasila. Guys ya. Oke ya, guys ya. Tanpa berpanjang lebar, sampai begitu aja. Sampai Sampai di sini aja. Sampai di sini aja bersama Dua Maut Plus. Plus. Oke.